Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait chapter 8 yaitu perubahan organisasi dan manajemen stres. Perubahan organisasi ini nanti bagi kalian yang mengambil konsentrasi SDM atau sumber daya manusia merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi yang harus kalian ambil. Jadi ini merupakan pembahasan di mata kuliah tersendiri. Tapi untuk perilaku organisasi ini kita tetap membahas perubahan organisasi karena juga memiliki implikasi terhadap keperilakuan di dalam organisasi. Nah, perubahan organisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kenapa tidak bisa dihindari? Organisasi itu melakukan perubahan karena organisasi menanggapi respon yang ada pada lingkungannya. Nah, tujuan organisasi itu melakukan perubahan selain dia menanggapi atau merespon kondisi lingkungannya, tujuan lainnya adalah agar organisasi tetap atau bisa bertahan di lingkungannya atau menjaga eksistensi organisasi. Nah, implikasi ataupun dampak dari perubahan organisasi yang dilakukan itu biasanya adalah stres. Stres dari karyawannya yang tidak bisa atau belum bisa menerima perubahan organisasi atau belum siap dalam menerima perubahan. Nah, di sini tugas seorang manajer ataupun pemimpin dalam organisasi adalah melakukan manajemen stres. Tujuannya adalah agar stres yang timbul itu tidak mengganggu kinerja karyawan di dalam organisasi sehingga produktivitas karyawan bisa tetap terjaga. Selanjutnya kita bahas dulu terkait dengan pengertian perubahan organisasi. Dalam buku kalian itu dijelaskan beberapa definisi terkait dengan perubahan organisasi. Yang pertama oleh Hatch mengatakan bahwa perubahan organisasi secara sederhana diartikan sebagai pembahasan tentang mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Sementara itu Jones tahun 2007 mengatakan bahwa perubahan organisasi adalah proses di mana organisasi bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi masa depan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pada dasarnya di sini perubahan organisasi dilakukan karena ada suatu tujuan dan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor perubahan. Perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh organisasi itu biasanya memiliki alasan atau faktor pendorongnya. Apa itu faktor-faktor pendorong perubahan? Di sini ada faktor pendorong perubahan menurut Robin dan Jutz. Ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh Robin, yaitu adalah hakikat tenaga kerja. Aspek ini menekankan penyesuaian organisasi pada lingkungan yang multibudaya, perubahan demografis, imigrasi, dan outsourcing. Nah, ini juga dikaitkan dengan teknologi. Misal, dalam hal ini, perubahan teknologi juga turut memengaruhi tenaga kerja, di mana banyak perusahaan yang menggantikan peran tenaga kerja manusia dengan robot atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini mungkin beberapa waktu yang lalu merupakan isu yang hangat terkait dengan ketenaga kerjaan, yaitu outsourcing ataupun penggantian tenaga manusia dengan artificial intelligence, di mana ini berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja dan berdampak pada perubahan teknologi di perusahaan. Yang B adalah teknologi. Salah satu faktor pendorongnya adalah teknologi. Ini sangat jelas terasa. Sangat jelas terasa. Dulu banyak perusahaan itu yang masih menjalankan operasionalnya itu secara konvensional atau manual menggunakan tenaga kerja manusia. Tapi seiring dengan perubahan teknologi, semuanya berdasarkan computerized atau berdasarkan teknologi komputer ataupun teknologi robot. Jika kalian mengamati isu yang sedang berkembang, sekarang ini kan sudah berkembang yang namanya revolusi industri 4.0. Itu merupakan salah satu faktor teknologi yang mempengaruhi perubahan.
Yang ketiga adalah goncangan ekonomi. Nah, ini kondisi ekonomi dunia yang fluktuatif membuat organisasi rawan terserang kolaps dan kebangkrutan. Oleh karena itu, biasanya mereka melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Contoh, goncangan ekonomi itu bisa seperti krisis ekonomi, ataupun perang dagang yang dilakukan oleh Amerika dan Cina, itu memberikan dampak pada negara-negara lain sehingga mereka harus menyesuaikan dengan perubahan. Yang D adalah kompetisi. Nah, kompetisi ini juga memicu perubahan organisasi. Mereka melakukan perubahan tujuannya agar tidak terkalahkan dari kompetitor mereka. Misal, kompetisi dalam hal teknologi. Ini bisa membuat organisasi terpaksa melakukan perubahan. Persaingan usaha saat ini tidak hanya dibatasi oleh beberapa negara saja, melainkan seluruh negara yang ada di dunia. Globalisasi menjadikan kompetisi semakin ketat. Nah, ini banyaknya pesaing sehingga memunculkan inovasi. Selanjutnya adalah politik dunia. Nah, politik dunia itu juga mempengaruhi perubahan. Mungkin kalian pernah mendengar istilah embargo ekonomi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi perubahan organisasi dunia. Selanjutnya, ada faktor perubahan menurut Kreitner dan Kinichi. Ini kalau digambarkan semacam ini tabelnya. Nah, ada dorongan eksternal, ada dorongan internal. Dorongan eksternal itu dari dalam diri organisasi, kalau dorongan eksternal dari luar organisasi, kalau dorongan internal itu berasal dari internal organisasi. Nah, eksternal itu meliputi karakter demografi, terkait usia, pendidikan, gender, ada kemajuan teknologi, konsumen dan pasar, ini lingkungan tadi ekonomi, kemudian tekanan sosial dan politik. Untuk dorongan internal, ada prospek sumber daya manusia, dan perilaku atau keputusan manajerial. Itu yang disampaikan oleh Kreitner dan Kinichi terkait dengan pendorong perubahan. Selanjutnya adalah jenis perubahan. Nah, jenis perubahan ini menurut Cuming ada dua. Perubahan yang direncanakan atau planned change dan perubahan yang terjadi begitu saja atau unplanned change. Perubahan yang direncanakan itu memang perubahan yang memang sengaja dipersiapkan oleh organisasi untuk menghadapi tantangan yang ada atau perubahan yang ada. Nah, biasanya organisasi ini memiliki tujuan tertentu. Jadi sudah direncanakan dan memiliki tujuan yang harus dicapai atau memang disengaja. Sementara itu untuk unplanned change itu perubahan yang tidak bisa diantisipasi atau ibaratnya terjadi begitu saja. Misal karena bencana alam atau terjadi peperangan sehingga organisasi tidak bisa mengantisipasi perubahan. Robin mengatakan bahwa perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang bersifat proaktif dan secara sengaja dilakukan organisasi yang berorientasi pada tujuan tertentu. Sementara itu, perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang tidak bisa diantisipasi atau dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah model perubahan. Nah, di sini ada model perubahan menurut Lewin. Yang pertama model perubahan menurut Lewin. Kurt Lewin. Lewin memberikan konsepnya terkait dengan model perubahan semacam ini. Modelnya sangat fundamental, sangat sederhana, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Penjelasannya ini. Unfreezing atau pencairan kebekuan lama. Jadi sebelum melakukan perubahan itu, ada proses yang namanya unfreezing, yaitu pencairan kebekuan lama. Atau pencairan kebekuan lama, yaitu menghilangkan keseimbangan equilibrium yang menopang stabilitas organisasi. Ini ibaratnya itu perubahan itu mulai masuk tahap awal-awalnya. Saat perubahan itu mulai dilakukan, itu biasanya akan ada goncangan. Goncangan apa? Karena dari sesuatu yang lama menuju ke sesuatu yang baru. Nah, biasanya hal ini akan menimbulkan stres. Nah, strateginya adalah memanfaatkan stres dan ketidakpuasan dalam organisasi. Ini pasti ada gejolak.
karena mulai memasuki tahap ibaratnya itu seperti tahap transisi dari lama ke baru. Jadi ada goncangan. Kemudian menciptakan kekuatan tambahan atau mengurangi resistensi, misal sosialisasi perubahan. Lah, biasanya pada tahap awal ini ada goncangan, karyawan bisa saja menolak atau resisten. Nah, strateginya adalah dengan sosialisasi, memperkenalkan perubahan, memperkenalkan tujuan dari organisasi, atau mensosialisasikan manfaat dari perubahan. Tahap yang kedua adalah change or movement, gerak menuju perubahan. Nah, ini memengaruhi gerak yang sedang tidak seimbang menuju pada arah yang diinginkan. Tadi sudah mulai sosialisasi perkenalan, sekarang mulai implementasi dari perubahan itu sendiri. Nah, strateginya bagaimana? Yaitu memberikan pelatihan, pelatihan perilaku baru yang akan dibentuk. Mengubah sistem imbalan atau sistem pelaporan itu terkait dengan sistem dalam perusahaan yang dirubah dan menerapkan gaya kepemimpinan baru. Ini mulai sudah menjalankan perubahan yang ada. Kemudian refreshing atau pembekuan kembali, itu langkahnya adalah pola-pola perilaku baru sudah stabil dan terinstitusional. Artinya apa? Mereka sudah kenal atau sudah memahami perubahan yang diimplementasikan dalam perusahaan. Strateginya itu membuat kebijakan baru dalam rekrutmen tenaga kerja agar orang yang direkrut cocok dengan budaya organisasi yang baru, semacam itu. Itu menurut Kurt Lewin. Selanjutnya adalah perubahan organisasi menurut Robbins. Ini gambarnya semacam ini. Sebenarnya dia hampir sama seperti Lewin, cuma menambahkan yaitu terkait dengan strategi atau teknik. Seperti ini. Kekuatan apa yang memicu perubahan, dasar-dasarnya apa organisasi itu harus melakukan perubahan, kemudian ada agen perubahan, mereka-mereka yang bisa menjadi kayak pemicu perubahan atau orang-orang yang mendorong perubahan, kemudian apa yang akan dirubah, struktur organisasinya kah, teknologi dalam organisasinya kah, atau proses dalam organisasi. Nah, kemudian proses perubahannya sama seperti milik Lewin, yaitu unfreeze, move, dan refreeze. Perubahan yang terjadi, kemudian ada taktik implementasi, yaitu intervensi, partisipasi, persuasi, ataupun perintah. Kemudian ada evaluasi, yaitu apakah perubahan yang terjadi tersebut bisa meningkatkan efektivitas organisasi. Nanti ada feedback-nya. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan organisasi dan stres. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebagai pengantar tadi, bahwa yang namanya perubahan organisasi itu bisa memunculkan stres. Stres yang bagaimana? Stres akan muncul bagi mereka yang tidak siap atau tidak menerima perubahan. Karena apa? Yang namanya individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang siap menghadapi perubahan, ada yang tidak siap dalam menghadapi perubahan. Mereka yang siap menghadapi perubahan, tentu saja memandang perubahan itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, maka biasanya tidak akan memunculkan stres. Tapi bagi mereka yang memiliki pandangan atau sikap resisten terhadap perubahan, biasanya menganggap perubahan itu adalah sesuatu ancaman, menganggap perubahan sebagai beban, otomatis ini akan menimbulkan stres bagi individu tersebut. Nah, di sini pentingnya seorang manajer ataupun pemimpin organisasi adalah mengelola bagaimana perubahan tersebut tidak memunculkan stres, ataupun kalaupun memunculkan stres bisa dikelola atau bisa ditekan seminimal mungkin, karena stres ini bisa mempengaruhi tingkat kinerja ataupun produktivitas karyawan. Nah, kita bahas dulu terkait dengan stres. Stres adalah proses psikologis yang tidak menyenangkan. Yang namanya stres pasti tidak menyenangkan. Yang terjadi sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan. Ini menurut Robbins. Kemudian Morhi dan Griffin mendefinisikan stres sebagai respon adaptif seseorang terhadap rangsangan yang menempatkan urut tuntutan psikologis atau fisik secara berlebihan pada seseorang. Itu beberapa definisi stres para ahli.
Nah, stres ini memiliki sumber dan konsekuensi. Ini ada pemicunya, stresor, istilahnya stresor, yaitu sesuatu yang memunculkan stres. Ini kita bahas menurut Robbins, ada faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor pribadi. Gambarnya semacam ini. Ini stres, mengalami stres itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa saja? Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, perubahan teknologi. Ini bisa memunculkan stres. Ada faktor organisasional, tuntutan tugas yang terlalu berat, tuntutan peran misalkan manajer dengan staf itu tingkat stresnya pasti berbeda. Tuntutan interpersonal misalkan konflik antar teman di dalam organisasi itu juga memunculkan stres dari faktor organisasionalnya. Ada faktor pribadi, contoh permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi yang dihadapi individu, dan kepribadian. Kepribadiannya mungkin bermasalah atau mungkin memang emosinya labil bisa saja. Nah, di sini ada perbedaan individu. Perbedaan individu ini turut andil dalam apa itu proses stres, persepsi. Seperti yang saya bilang tadi, persepsi. Contoh, mereka yang mempersepsikan perubahan organisasi itu sebagai sesuatu yang positif, otomatis akan terhindar dari yang namanya stres. Tapi jika mereka menganggap mempersepsikan perubahan organisasi ini adalah sesuatu yang negatif, otomatis stres akan ia terima. Ada juga pengalaman kerja, dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini juga bisa meminimalkan stres. Keyakinan dalam ruang kendali, efektivitas diri, ataupun permusuhan. Semacam itu. Ini dari tingkat individunya. Nah, sekarang jika dia mengalami stres, gejalanya ada gejala fisiologis, misalkan seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, ataupun penyakit jantung. Yang kedua adalah gejala psikologis, kecemasan, depresi, penurunan dalam kepuasan, dan gejala perilaku, produktivitasnya turun, ketidakadilan seperti absensi, tingkat kemangkiran, terus tingkat perputaran atau turnover. Biasanya mereka keluar dari organisasi kalau sudah tidak kuat menghadapi stres. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa yang namanya stres itu lebih cenderung ke sifat negatifnya. Di sini dampak-dampak stres ini adalah hampir semuanya adalah dampak negatif, tidak ada positifnya stres itu. Maka menurut medis pun ataupun psikologis pun stres ini sebaiknya dihindari. Kalaupun harus menghadapi stres itu harus dikelola dengan baik. Nah, konsekuensi dari stres ataupun dampak dari stres. Tadi sudah saya singgung di sini beberapa konsekuensi individual seperti konsekuensi keperilakuan, psikologis, dan konsekuensi medis. Ini tadi sudah kita bahas tadi dampaknya pada gambar yang disampaikan oleh Robbins tadi. Nah, ini ada juga konsekuensi organisasi. Stres itu juga memiliki dampak bagi organisasi. Yang pertama adalah kinerja. Otomatis jika organisasi itu karyawannya banyak yang stres, otomatis kinerjanya akan turun. Kalau kinerja turun, biasanya produktivitas juga akan turun. Otomatis kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya pun juga akan terganggu. Penarikan diri ini seperti absensi ataupun turnover. Banyak karyawan yang stres itu biasanya mereka malas untuk bekerja, tidak hadir untuk bekerja ataupun keluar dari organisasi. Ada juga apa itu sikap. Stres mempengaruhi sikap. Konsekuensinya adalah orang yang gampang mengeluh dan melakukan pekerjaan hanya untuk memenuhi syarat saja. Mereka melakukan pekerjaan tidak all out atau tidak maksimal, tapi hanya menggugurkan kewajiban saja. Biasanya hal semacam ini pekerjaannya hasilnya adalah minim, standarnya minim, atau tidak memuaskan. Yang ketiga adalah kelelahan. Konsekuensi dari stres adalah kelelahan atau burnout. Perasaan lelah, keletihan, itu bisa memicu stres. Nah, yang terakhir adalah mengelola stres di tempat kerja.
Ini ada strategi mengatasi secara individu. Bagaimana individu itu bisa mengatasi stres? Yang pertama adalah olahraga. Olahraga ini efektif ya, efektif mengatasi stres. Mungkin kalian pernah mengalaminya, mengalami ketika kalian menghadapi stres ataupun tekanan yang tinggi, kemudian kalian melakukan olahraga, setelah olahraga itu rasanya menjadi plong. Meskipun fisik kita setelah olahraga itu capek, lelah, tapi dari sisi pikiran ataupun sisi psikologis kita itu menjadi nyaman. Karena saat olahraga itu kita menurut medis itu kita mengeluarkan hormon, hormon endorfin itu yang merupakan pemicu bahagia, rasa bahagia yang bisa menghilangkan stres. Yang kedua, kita bisa melakukan relaksasi. Salah satunya adalah dengan berlibur. Nah, berlibur ini bisa menjadi salah satu cara yang ampuh untuk menghilangkan stres. Makanya, organisasi itu biasanya menyediakan cuti ataupun hari libur bagi karyawannya. Ada juga manajemen waktu terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan itu diatur waktunya, misalkan 1 hari 8 jam bekerja. Nah, itu tujuannya apa? Biar karyawan itu tidak terlalu stres atau tegang. Yang keempat adalah manajemen peran. Individu secara aktif bekerja dengan menghindari beban yang berlebih, konflik, dan ambiguitas. Yang kelima adalah kelompok dukungan. Yang dimaksud dengan kelompok dukungan adalah anggota keluarga atau teman yang bisa diajak menghabiskan waktu bersama, atau teman-teman kerja yang mendukung. Itu bisa mengurangi stres. Tadi strategi secara individu, sekarang adalah strategi secara organisasional. Yang pertama ada program institusional, merupakan sebuah cara pengelolaan stres melalui mekanisme organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, desain pekerjaan dan jadwal kerja yang baik. Jadi penyusunan jadwal kerja yang baik yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa meminimalisir stres. Yang kedua adalah program kolateral, merupakan program organisasi yang secara khusus diciptakan untuk membantu karyawan menangani stres. Sebagai contoh adalah program kebugaran, program promosi kesehatan, dan program promosi kesehatan. Ada juga mungkin ada program dari organisasi, misalkan ada seperti outbound yang dilakukan karyawan-karyawan. Ada program mungkin di tempat kalian bekerja, bagi yang sudah bekerja, hari Jumat itu diawali dengan senam terlebih dahulu atau olahraga terlebih dahulu. Nah, itu bisa dilakukan untuk meminimalisir stres dalam organisasi. Untuk kuis, pertanyaan kuis untuk chapter ini, silahkan bagi kalian yang sudah bekerja, sebutkan contoh program yang dijalankan di organisasi tempat kalian bekerja untuk mengurangi stres. Bagaimana caranya? Bagaimana cara organisasi kalian? Yang saya tanyakan adalah tingkat organisasional ya, bukan individu ya. Bagaimana cara atau program yang diterapkan di organisasi kalian dalam mengurangi stres? Untuk kalian yang belum bekerja, silahkan sebutkan contoh stres yang pernah kalian alami terkait dengan peran kalian sebagai mahasiswa atau posisi kalian sebagai mahasiswa. Jadi di sini saya anggap pekerjaan kalian yang belum bekerja, pekerjaan kalian adalah mahasiswa. Contoh tingkat stres yang pernah kalian alami dan bagaimana cara kalian mencari jalan keluarnya. Itu pertanyaan kuisnya. Saya ulangi, bagi kalian yang sudah bekerja, pertanyaan kuisnya adalah program apa yang dijalankan di tempat kerja kalian untuk mengatasi stres karyawan. Sementara pertanyaan kuis untuk kalian yang belum bekerja, yaitu pekerjaan kalian sebagai mahasiswa, sebutkan contoh pengalaman stres yang kalian alami sebagai mahasiswa dan bagaimana cara menyelesaikan stres atau menangani stres yang kalian alami itu. Untuk jawaban, silahkan dikirim di grup WhatsApp kelas. Saya akhiri untuk chapter hari ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.